mempresentasikan hasil kerja kami untuk mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Arsitektur 2 yang berjudul Arsitektur Modern Fungsionalisme, Rasionalisme, dan Kubisme. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan saya Zilfa Hera. Lanjut ada Laktania Vela, ada Miftahul Jannah, ada Wulansari, dan Daniel M. Fahmi. Pembahasan pertama yaitu arsitektur modern Skandinavia yang akan dijelaskan oleh Daniel. Pada Daniel, persilakan.
Baik, selanjutnya tradisionalisme dan modernisme di Austria. Bentar ya, saya mau tanya dulu, ini yang buat slide siapa? Ya? Miftahul Janah ya? Iya. Yang lain cuma baca-baca aja. Ini apa bagi apa itu namanya? Bagi tugas. Ya. Bagi bagian. Begitu. Daniel bagian apa tadi? Yang pertama dia. Oke, ini sekarang siapa yang presentasi? Zilfa Hera, Bu. Oke, silakan. Selanjutnya, tradisionalisme dan modernisme Austria. Perubahan bentuk dan gaya dalam dunia arsitektur sering didahului dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakatnya. Siegfried Gideon 1971 pernah mengatakan bahwa dalam setiap masa transisi agama dan perubahan sosial berada di balik sebuah perubahan arsitektur, bentuk serta penemuan baru dan pengembangan teknik baru. Begitu juga yang terjadi di Austria. Dengan ditemukannya mesin uap dan industrialisasi besar-besaran yang terjadi di Eropa, perkembangan gaya berarsitektur atau seni membangun di Austria pun berkembang dengan pesat. Austria sendiri merupakan salah satu negara di Eropa yang berperan besar menghasilkan nama-nama arsitek terkenal di dunia beserta karya-karyanya. Bahkan tidak sedikit karya-karya tersebut mempengaruhi perkembangan arsitektur postmodern zaman sekarang. Secession Building oleh Joseph Maria Olbrich pada tahun 1867 sampai 1908. Salah satu tokoh arsitektur yang terkenal adalah Joseph Maria Olbrich 1867 sampai 1908. Bangunan pertamanya adalah Secession Building. Bangunan ini berada di jantung kota Milan dan digunakan sebagai galeri seni dan pemeran dari aliran avant-garde dan Antiquette Miku pada waktu itu. Bangunan ini merupakan bangunan beraliran Art Nouveau yang dalam bahasa Prancis berarti seni baru, ditandai dengan bentuk organik khususnya yang diilhami dari motif-motif bunga dan tanaman lain serta bentuk-bentuk lengkung yang mengalir. Berikut ada foto dari elemen-elemen Secession Building Joseph Maria. Bangunan ini berbentuk simetris, bagian depannya berupa tembok masif dan hanya ada pintu tunggal di titik sumbunya. Jendela ditempatkan pada sisi dinding kanan kiri bangunan. Hal ini menampilkan kesan megah, formal, dan monumental pada bangunan. Kesan ini juga diperkuat dengan bagian yang paling mencolok dari bangunan ini, yaitu kubah berbentuk bola terbuat dari baja cetakan dengan permukaan relief tembus pandang dari bentuk floral dedaunan. Bentuk kubah ini merupakan ungkapan dari ide tentang keindahan dan rahasia musim semi atau Versacrum. Berikut penampakan ornamen Secession Building. Hiasan lainnya adalah adanya relief wanita di atas pintu masuk utamanya dan alur-alur moldings yang menjadi bingkai dari bidang-bidang dinding yang mengelilinginya. Secara keseluruhan, Secession Building ini lebih banyak merupakan karya seni dibanding karya arsitektur, hingga sering disebut Temple of Art. Selain Secession Building, karya-karya antara lain Exhibition Hall, Department Store untuk Land Artist, Stasiun Carpet, Stanban, dan lain-lain. Berikut penampakan relief wanita di bangunan Secession Building karya Joseph Maria Olbrich. Selanjutnya ada Goldman and Sales oleh Adolf Floss tahun 1870 sampai 1933. Lain halnya dengan Olbrich, pada masa itu juga terdapat arsitek terkenal lain yang juga merupakan salah satu pencetus aliran kubisme yang diusung Le Corbusier. Dia adalah Adolf Floss
pada tahun 1870 sampai 1933. Selain merupakan seorang arsitek, Luz juga aktif sebagai salah seorang teoretikus di bidang seni dan arsitektur. Dia banyak menulis artikel berkaitan dengan polemik dan perdebatan dalam gejala perkembangan arsitektur modern. Luz sangat radikal menentang adanya ornamen dalam bangunan. Bahkan dia menyebutkan bahwa ornamen dalam bangunan adalah kejahatan dan pemborosan budaya. Kurangnya ornamen dalam bangunan menurutnya adalah tanda spiritualisme bangunan. Salah satu karyanya adalah toko Goldman & Salas yang ia desain pada tahun 1910. Pada toko ini terlihat tidak ada ornamen sama sekali pada bangunannya. Yang ada hanya deretan jendela yang disusun dalam komposisi simetris dan harmonis, serta adanya deretan kolom dorik yang menandai pintu masuk utamanya. Bangunan ini dipandang sebagai bentuk permulaan dari arsitektur rasionalis. Sedangkan secara keseluruhan, bangunan-bangunan yang didesain oleh Adolf Loos ini banyak menerapkan konsep kebebasan ruang secara vertikal dengan permainan ketinggian ruang dan tinggi rendahnya lantai. Selain itu, keefisienan ruang yang ditekankan pada aspek ekonomi dan fungsinya menjadi salah satu ciri desain karya arsitekturnya. Banyak karya-karyanya yang memberi inspirasi dan dikembangkan oleh para arsitek dalam aliran kubisme, fungsionalisme, dan internasionalisme. Berikut penampakan bangunan Goldman & Salas. Bisa dilihat tidak ada ornamen sama sekali dan hanya ada jendela-jendela yang dipasang secara simetris. Selanjutnya, arsitek modern sosialisme dan konstruktivisme di Rusia yang akan dijelaskan oleh Laktania Vela. Pada Laktania, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang arsitektur modern sosialisme dan konstruktivisme di Rusia. Lanjut. Ini seperti terlihat pada map ini, yang ditandai berwarna oranye adalah wilayah Rusia. Lanjut. Jadi pada akhir abad 19 hingga revolusi 1917, arsitektur Rusia masih diwarnai oleh pengaruh nasional romantisme dan kebangkitan neoklasik, sama dengan 3 negara di Eropa, yaitu Norwegia, Swedia, dan Finlandia, yang berbatasan langsung di bagian barat dengan Rusia. Kedua pengaruh besar tersebut kemudian dipandang sebagai simbol dari kekuasaan Caesar oleh pemerintah baru, dan para arsitek avant-garde bertentangan dengan ideologinya. Konstruktivisme adalah gerakan seni berasal dari Moskow sesudah tahun 1917. Mula-mula dalam seni pahat atau patung yang menggunakan bahan dari kaca, metal, atau lain-lain hasil industri dibentuk untuk menciptakan sesuatu yang tidak mewakili apa-apa. Aliran ini kemudian berkembang secara luas termasuk dalam arsitektur dan perancangan berbagai bangunan dengan menekankan pada fungsi bagian dari mesin. Jadi sejarah perkembangan seni arsitektur khususnya modern di Rusia sejak revolusi tahun 1917 hingga sepanjang tahun 20-an menjadi bagian yang tidak banyak diketahui. Kenyataan tersebut terjadi karena perang berkelanjutan melawan pasukan putih yang didukung oleh Prancis dan Inggris dan juga oleh konflik dengan Polandia pada musim semi tahun 1920. Perbedaan mendasar dalam perkembangan seni sebelum dan sesudah perang adalah bahwa sebelumnya gerakan avant-garde ini masih berkarakter individual atau feodal. Sebaliknya, sesudah perang bersifat kolektif atau lebih kerakyatan. Lanjut. Bentar ya, Laktania ya. Saya mau panggil Saputra Mahara dulu. Enggak? Halo, Saputra Mahara. Nggak ada ya? Udah tidur ya? Kemudian... Ada, mana? Buka lu kameranya. Di sini, saya di sini. Teguh Muhammad Al-Ghifari ada? Ada, Bu. Kamera. Saya hidup kamera dari tadi, Bu. Enggak apa nih, kameranya mati nih. Aja Sarifani jalan-jalan kemana nih? Sosialisasi WP, Bu. Apa tuh? Lagi mata kuliah ini sekarang. Mau kemana? Ada nyimak enggak?
nyimak, Bu. Lagi kuliah nih karena ada kegiatan lain ya. Atau pilih aja, pilih kegiatan lain. Atau saya keluarkan aja dari Zoom-nya. Ayu dia, anaknya Ayu dia. Ada orangnya. Ada, Bu. Ini lagi jalan-jalan juga. Enggak, Bu. Habis pulang vaksin. Mau kuliah atau mau main-main kalian? Jalan-jalan. Kalau masih kayak gini saya keluarkan nanti ya. Baiklah, Tania lanjut. Baiklah, selanjutnya ada arsitektur modern konstruktivisme, yaitu dalam aliran konstruktivisme ini pada masa avant-garde di Rusia telah terdapat antagonisme yang tak terselesaikan antara teknik dan ideologi. Pekerjaan arsitektur seharusnya mengikuti sepenuhnya pada penggunaan material. Bersamaan dengan itu dituntut untuk memberikan ekspresi dari ide-ide baru dalam politik secara emosional. Konstruktivisme ini diciptakan pertama kalinya di Rusia pada tahun 1913 pada saat pemahat Rusia yaitu Vladimir Tatlin. Sewaktu perjalanan dia ke Paris, dia menemukan karya Baroko dan Picasso. Pada saat Tatlin kembali ke Rusia, ia mulai membuat patung, tetapi ia meninggalkan beberapa referensi yang mirip dengan subjek atau temanya. Karya-karyanya menandai kemunculan dari konstruktivisme. Nama konstruktivisme tidak menggambarkan pergerakan yang spesifik, tapi lebih ke tren lukisan, patung, dan terutama pada seniman dan karya dengan produksi mesin, arsitektur, dan seni tambah. Seni konstruktivisme ini mengarah kepada optimistik, representasi, konstruksi relief, patung, kinetik, dan lukisan. Mula pergerakan modern sekitar WWI bersifat idealistik, berusaha mencari peraturan seni dan arsitektur yang baru yang berhubungan dengan masalah sosial dan ekonomi. Mereka ingin memperbarui ide yang mana karya seni tidak berputar pada seni murni, tetapi lebih kepada pengertian bahwa sebagian besar karya seni yang tidak berarti ditemukan pada nuansa seni praktikal dan melewati menggambarkan orang dan mekanisasi ke proyek estetik. Konstruktivisme ini adalah penemuan dari avant-garde Rusia yang melewati ibu kota. Para seniman kebanyakan terdiri dari anak-anak muda Rusia yang berusaha untuk meningkatkan ide-ide tentang seni modern pada pengertian mereka. Mereka berpendapat bahwa seni kebanyakan 3 dimensi. Lanjut. Ini merupakan seorang Vladimir Tatlin pada tahun 1885 hingga tahun 1953. Ini adalah seorang seniman Rusia yang bergelar Bapak Konstruktivisme. Walaupun begitu, ia menolak gelar itu dan paling dihormati pada tahun 1920-an di Eropa Barat sebagai orang yang membawa seni ke teknologi dan produksi industri. Ia seorang puitis, berjiwa pemimpin, dan orang-orang menyukai jalan pikirannya yang diam dan tenang. Ia mempunyai keahlian seni berpatung, menyanyi, dan bermain peran dalam Russian folk music and instrument. Contoh yang sangat representatif dari aliran konstruktivisme ini adalah rancangan sebuah proyek untuk monumen Third International Communist Congress di Moskow pada tahun 1919 oleh Vladimir Tatlin ini. Rancangan monumen ini terdiri dari 2 buah spiral mencuat ke atas, semakin kecil, dan keduanya bertemu pada titik puncaknya yang terdapat sebuah bendera. Lanjut. Ini merupakan gambar dari monumen Third International Communist Congress Moskow pada tahun 1919. Jadi dalam jalinan 2 spiral sejajar tersebut terdapat 3 buah unit. Kedua di atasnya berbentuk piramid dan paling atas lebih kecil lagi berbentuk silinder. Di dalam masing-masing unit direncanakan berbagai ruang untuk ruang kongres negara. Tatlin merencanakan bahwa monumen ini seharusnya dibuat dengan ketinggian lebih dari 300 meter, lebih tinggi dari Menara Eiffel di Paris. Rancangan ini meskipun tetap hanya berupa rancangan yang menjadi gambaran dari sebuah ekspresi sangat kuat dan emosional dari ide-ide politik pemerintahan Rusia pada saat itu.
Kemudian arsitektur monumen ini mengetengahkan bentuk yang orientasinya masa datang, yaitu futurist image. Citra industri fungsinya seperti mesin pengembor minyak, bentuk spiral dan kisi-kisi tembus pandang, dan bentuk sculpture abstrak yang sangat cocok dengan ekspresi pemerintahan baru waktu itu. Semua itu merupakan kemampuan pribadi dari Vladimir Tatlin untuk menciptakan suatu bentuk arsitektur yang cocok dengan selera politik pemerintahan Rusia sesudah revolusi dan perang. Lanjut. Kemudian ada arsitektur modern sosialisme di Rusia. Pada abad 19 hingga revolusi 1917, arsitektur Rusia masih diwarnai oleh pengaruh nasional romantis dan seperti halnya di negara-negara lain di Eropa, pada tahun 1923 di Rusia untuk pertama kalinya terbentuk Asnova, yaitu perkumpulan bebas dari para arsitek progresif dan berpikiran maju. Asosiasi ini merupakan peninggalan dari tokoh-tokoh antagonis dari konstruktivisme yang berorganisasi sehingga tidak terlalu ekstrim. Faktor teknis dan ideologi disatukan dengan identifikasi nilai-nilai ideologi sampai dengan identifikasi nilai-nilai kelompok lain mendidikan SAS mutasi tersebut dan mengemukakan fungsionalisme. Kemudian pada tahun 1929 berdiri perkumpulan ketiga, yaitu oleh kelompok yang setuju nilai-nilai formal. Selain untuk kelompok atas, ada Masih dengar suaranya? Suara saya Masih. kedengaran? Saya nggak dengar tuh. Tadi keluar, Bu. Ternyata pas masuk balik termute. Lanjut. Ya, oke. Dan ketiga kelompok tersebut ada OSA, Association of dalam sebuah dokumen ditulis pada tahun 1921 peran sosial dari arsitektur adalah salah satu arti kolektivitas kehidupasionalisasi penggunaan data-data ilmu pengetahuan Nggak kedengaran ya? Saya lanjutkan aja, Bu. Oke. Dalam sebuah dokumen ditulis pada tahun 1929, OSE ini mengkritik sangat keras kepada pihak penerus aliran formalisme yang Siapa berisi yang presentasi nih sekarang? Yang presentasi siapa? Ya? Jana, Bu. Minta Jana ya? Oke. Soalnya nggak nampak tuh mulutnya. Cuma dahinya aja kelihatan. Yang berisi esensi peran sosial dari arsitektur adalah salah satu alat untuk membangun Ibu udah masuk balik. Baiklah, saya lanjut. Yang mengatakan esensiasi peran sosial dari arsitektur adalah salah satu alat untuk membangun sosialisme dalam arti kolektivitas kehidupan, rasionalisasi buruh, penggunaan data-data ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Hal ini bertentangan dengan konsep formalis, di mana peran sosial arsitektur adalah sebagai seni dan tidak hanya bersifat renungan, tetapi secara aktif. Tujuan mereka yang menyedihkan tentang seni adalah mengingatkan kita pada pencarian dewa kuno. Bagi kita bahwa arsitektur dalam pembangunan sosialisme akan berarti bila kebebasan dari rakyat merupakan sesuatu yang kuat untuk diangkat dalam pembangunan sosialisme dan pandangan kolektif.
mengatur jiwa dan secara aktif mendidik kemauan dan perasaan dari rakyat maju berjuang untuk komunisme. Lanjut. Ini merupakan arsitek Moshe Yankovlevich Ginzburg pada tahun 1882 hingga tahun 1946. Dia dilahirkan di Belarusia, tepatnya di Rusia bagian barat. Setelah menyelesaikan pendidikan, dalam perancangan melekat pada pemikiran Ginzburg ini berbagai teori yang mendasarkan pada riset dilaksanakan oleh para arsitek dalam kelompok OSE. Salah satu teori tersebut mengatakan bahwa hubungan logis antara perencanaan dan kejiwaan dapat mengakibatkan akibat moral, yaitu dalam perubahan bentuk masyarakat secara berangsur-angsur. Salah satu bentuk arsitektur dari ungkapan konsep kelompok OSE antara lain adalah apartemen Narkomsky Moskow pada tahun 1928 yang merupakan rancangan Ginzburg sendiri dan Milinis. Konsep perancangan yang digunakan merupakan peralihan dari klasik yang terdiri dari unit-unit flat pribadi menjadi bentuk perumahan baru bersifat komunal yang beberapa area digunakan bersama dengan harapan terjadi keseimbangan antara individu, keluarga, dan kelompok sosial lebih luas. Jadi pengaruh Le Corbusier sangat besar dalam perancangan apartemen ini, yaitu bangunan berupa blok panjang diangkat ke atas oleh kolom-kolom jendela panjang. Dalam hal ini menjadi penyatu dari semua unit ini penerapan konsep kebersamaan. Aspek modern fungsional terlihat dalam kesederhanaan bentuk tanpa dekorasi, seperti terlihat pada gambar bangunan di sebelah kanan ini. Lanjut. Selanjutnya ada House for Employees of the Commissariat of Finance pada tahun 1920. Ini Ginzburg dan Milinis menerapkan konsep yang sama pada bangunan ini dengan bangunan apartemen Narkomfin di Moskow pada tahun 1928 tadi, sehingga mendapatkan bentuk dan pola arsitektur yang sama pula. OSE mencurahkan banyak waktu dalam kajian mengenai perumahan, mengingat banyak permasalahan berkaitan dengan fungsi keluarga, standar minimum dan sesuai dengan produksi massal, dan pemanfaatan secara optimal ruang-ruang untuk fasilitas bersama, termasuk koridor, jalan gang, dan lain-lain. Di sini OSE membuat studi unit minimum untuk satu keluarga, masing-masing disebut berdasarkan bentuk profil melintang. Hasilnya yaitu variasi unit kamar-kamar terdiri dari 2 lantai profil F dan K. Variasi tersebut menghasilkan ruang keluarga lebih luas dengan tata letak lebih tinggi, penerangan dan penghawaan lebih baik. Sementara itu untuk kamar tidur dan kamar mandinya sedikit lebih kecil, lebih ekonomis. Untuk masing-masing unit apartemen memanjang pada setiap lantai kelipatan 3. Potongan melintang sistem ini membentuk profil seperti gergaji, sehingga masing-masing unit mempunyai jendela dengan arah pemandangan dan pencahayaan yang sama baiknya. Sistem ini masuk ke dalam setiap apartemen yang memanjang menyatukan setiap unit. Selain berfungsi sebagai fasilitas pencapaian, juga menjadi sarana untuk saling berkomunikasi yang menjadi aspirasi dan ekspresi kehidupan komunal. Lanjut. Selanjutnya ada asrama mahasiswa di Moskow. Penggunaan deretan memanjang untuk tempat tinggal bersifat pribadi, tetapi dikaitkan lagi dengan elemen-elemen kolektif. Bagian lain dalam bangunan yang selain sarana dalam kehidupan sehari-hari juga berfungsi untuk menjalin kehidupan kolektif, yaitu kantin, dapur, ruang olahraga, perpustakaan, poliklinik, di mana dalam unit tersendiri terpisah di belakang. Unit utama dan penunjang dihubungkan dengan jembatan pada setiap lantai. Berbagai fungsi kehidupan komunal menjadi mode arsitektur penghunian di Rusia. Dalam perancangan sebuah asrama ini, aspek kolektivitas menjadi kriteria perancangan yang utama. Susunan unitnya mirip dengan pavilion Swiss di kota Paris, rancangan Le Corbusier. Persamaannya adalah tata unitnya yang terdiri dari unit atau blok utama memanjang bertingkat 8 lantai, semuanya untuk kamar-kamar mahasiswa. Aspek kolektif lainnya yaitu bentuk jendelanya yang memanjang sepanjang unit tanpa putus, membuat bangunan seolah-olah menjalar sebagai simbol kesatuan, ikatan, dan kebersamaan dari penghuni masing-masing kamar tidur. Seperti terlihat pada gambar di samping ini merupakan terlihat jelas bahwa jendelanya tuh memanjang, hingga terlihat sebagai simbol kesatuan. Lanjut. Selanjutnya,
Sifat pemerintahan sosialis Rusia pada lanjut. Itu. Sifat pemerintahan sosialis Rusia pada zaman itu hingga berubah pada balik lagi Zulfa. Slide sebelumnya. Ya, yang itu. Sifat pemerintahan tadi. Ya, yang itu coba. Sifat pemerintahan sosialis Rusia pada zaman itu hingga berubah pada tahun 80-an, sangat mendua. Di lain pihak menginginkan kehidupan kolektif, komunal, dan kebersamaan dengan segala kesederhanaan dari rakyat, tapi di pihak lainnya lagi, bangunan-bangunan pemerintah ini bersifat mercusuar, penuh slogan dengan simbol pembangunan, kemajuan, kemakmuran, dan kebebasan masa depan sosialis yang terbukti tidak pernah tercapai. Dalam bentuk arsitektur ini terlihat pada bangunan perumahan seperti diuraikan di atas. Untuk bangunan modern sosialisme selalu berbentuk horizontal. Sebaliknya, bangunan umum pemerintahan sangat megah, mewah, dan monumental. Hal ini jelas mengungkapkan keinginan pemerintah untuk mencapai kewibawaan pemerintah maupun pemujaan pada tokoh perseorangan sosialisme pada waktu itu. Untuk lebih jelas lagi, melihat gejala pembangunan arsitektur di Rusia pada masa modern pasca perang dan revolusi Rusia dapat dilihat kembali konsep-konsep konstruktivisme. Dalam rangka perancangan istana negeri Soviet, yaitu Palace of the Soviet, sebuah monumen sosial pada tahun 1931, seperti terlihat pada gambar samping kanan ini merupakan pemerintah. Pada bangunan tersebut, pemerintah memberikan pengarahan resmi model rancangan internasional komunis, kongres, dan Palace of the Soviet. Keduanya merupakan ungkapan dari arsitektur konstruktivisme yang bersifat mercusuar pemerintah. Yang pertama, memuja dan meninggikan tempat pemerintahan jauh di atas rakyat, dan rakyat menjadi kecil di hadapannya. Yang kedua yaitu untuk memuja individu pemimpin tersebut. Lanjut. Bangunan arsitektur lainnya, arsitektur modern konstruktivisme ini selalu megah, monumental, menjulang ke atas, menggapai langit, dan juga utopis, sangat kontras dengan arsitektur modern fungsionalisme di Rusia yang horizontal atau mendatar dengan tata ruang menuju kehidupan komunal, kolektif, dan proletar. Dalam membangun fasilitas umum tertentu, pemerintah Soviet ini cenderung berarsitektur megah, monumental, dan formal, seperti misalnya Universitas Moskow di kawasan Bukit Lenin. Jadi, perancangan kota Moskow disetujui pada tahun 1935 secara teknis baik sekali dengan tata ruang hijauan. Pola kota Moskow rasio konsentrik dengan titik pusat kompleks Istana Kremlin terlihat pada gambar ini merupakan kompleks dari Istana Kremlin sebagai akhir dari sumbu-sumbu jalan yang membuat kesan monumental. Pola tersebut terlihat jelas merupakan penerapan konsep Renaissance sangat feodalistik berorientasi pada kekuasaan monarki yang seharusnya bertentangan dengan sosialisme. Terlihat di sini bahwa individu pemimpin di Rusia pada waktu itu diletakkan identik atau kadang-kadang lebih tinggi dari tempat raja-raja atau kaisar dalam sistem pemerintahan feodal. Lanjut. Ini merupakan Universitas Moskow yang terletak di Bukit Lenin pada tahun 1992. Seperti bangunan yang direncanakan agar memberikan kesan megah dan monumental, pada umumnya tata bangunan gedung pusat Universitas Moskow ini berbentuk simetris. Unit di tengah lebih tinggi dan makin ke atas makin ramping, dan pada terdapat menara dengan tiang dengan lambang komunis. Dengan lambang komunisme. Bagian ini kiri kanan diapit oleh unit kembar, meskipun juga berlantai banyak, tetapi pada unit kembar ini relatif jauh lebih pendek dari yang di tengah. Pada ujung-ujungnya terdapat unit memujur tegak lurus dan di atasnya juga terdapat menara, tetapi juga menara yang ada pada unit kembar ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan yang di tengah. Elemen bangunan yang terlihat dari luar seperti pintu, jendela, kolom, semuanya dalam proporsi meninggi, menambah kemegahan gedung ini. Lanjut.
Ini adalah karya arsitektur modern konstruktivisme lainnya. Pada gambar pertama merupakan sebuah gedung tinggi di dekat Krasnya Vorota di kota Moskow juga pada tahun 1992. Pada gambar kedua yaitu merupakan Jalan Kalantsevskia di Moskow juga pada tahun 1992. Dan untuk gambar ketiga ini merupakan stadion kereta api yang terletak di Moskow. Ini terlihat bahwa pembangunan perkereta-apian sebagai sarana transportasi umum penting di Rusia dengan desain juga dalam bentuk arsitektur yang megah, mewah, dan pada stasiun-stasiunnya. Lanjut. Jadi kesimpulannya, untuk perbedaan arsitektur modern konstruktivisme dan arsitektur modern sosialisme, di sini arsitektur modern konstruktivisme bersifat proyek mercusuar pemerintah yang diterapkan pada bangunan pemerintah dengan tujuan pertama, memuja dan meninggikan tempat pemerintahan jauh di atas rakyat dan rakyat menjadi lebih kecil di hadapannya. Yang kedua yaitu memuja individu pemerintah. Sedangkan arsitektur modern sosialisme merupakan arsitektur modern yang memiliki sifat yang sebaliknya dari konstruktivisme, itu bersifat kolektif atau dia lebih kerakyatan. Dengan kata lain adalah merancang bangunan selain fungsinya sebagai sarana dalam kehidupan sehari-hari, bangunan ini juga berfungsi untuk menjalin kehidupan yang kolektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahul Jannah. Terima kasih. Baik, Tania, tadi kan ada kesimpulan konstruktivisme dan idealisme ya, sosialisme. Tadi kan dari pahamnya aja kan kesimpulannya. Dari materialnya ada nggak? Dari material sama nggak material yang dipakai? Kalau dari material, kalau dari ornamen, Bu, tadi kan sebelumnya ada dibilang kalau ornamen, kalau misalnya bangunan sosialisme ini dia tidak banyak ornamen. Terus kalau misalnya bangunan yang konstruktivisme ini dia lebih megah, dia lebih mengutamakan kemegahannya. Dari materialnya sama, material apa yang dipakai? Kan awalnya kan dari paham gitu kan, dari paham. Kemudian kan ada berlanjut ke bangunan ya, ke bangunan arsitekturnya ya. Itu coba dicari ya. Baik. Itu materialnya. Baik, silakan. Sekarang siapa si Miftahul Jannah ya? Ya, Bu. Baik, selanjutnya arsitektur modern dan pencakar langit di Amerika Serikat. Gerakan modern secara umum dapat dikatakan berasal dari Eropa dengan tokoh-tokoh pencetus gagasan awal antara lain Ruskin, Owen, Morris, Van der Velde, dan Gropius. Arsitektur modern Amerika banyak dipengaruhi oleh Ruskin dan kawan-kawannya yang tersebut di atas. Kalau dilihat dari segi dasar, elemen dan gaya dalam berbagai periode dapat dikatakan bahwa arsitektur Amerika ditentukan oleh Eropa. Namun, apabila dilihat dari segi karakter, bentuk arsitektur dan tujuan di mana elemen-elemen itu digunakan, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya arsitektur Amerika adalah khas, lepas, dan berdiri sendiri. Dapat dikatakan bahwa Amerika tidak mengimpor berbagai permasalahan, tetapi menerapkan penyelesaian permasalahan modernisasi, mengadaptasi, dan dengan kebutuhan mereka sendiri dengan berdasarkan perhitungan yang sangat teliti. Dalam masa kemakmuran antara Perang Dunia I hingga masa kritis pada tahun 1929, pembangunan sangat pesat, sehingga terjadi perubahan besar dan cepat di kota-kota Amerika. Dua perubahan besar terjadi secara kontradiksi satu dengan yang lainnya. Di satu pihak, terjadi konsentrasi dari aktivitas perdagangan, pelayanan, dan jasa di pusat-pusat kota. Di lain pihak, terjadi perluasan lingkungan perumahan pada kawasan pinggiran. Pada pusat kota, gedung tinggi tumbuh dengan cepat dan pesat, didirikan dengan ciri pusat kota lama, tetapi dengan peningkatan dimensi semakin besar, tinggi, hingga berkembang arsitektur pencakar langit. Pada tahun
1920, Jacques Griber, seorang arsitek asal Prancis yang bekerja di Amerika sebagai perencana kota dan taman, menulis tentang perkembangan kota dan arsitektur Amerika pada saat itu. Di bawah ini merupakan isi dari tulisannya. Dia berkata bahwa gagasan lama tentang penampilan sebuah bangunan perdagangan adalah berupa sebuah blok, terdiri dari unit-unit ruang kantor. Dilihat dari eksterior, sebuah kantor ada penonjolan berlebih dari fungsi ruang dalam, termasuk perlengkapannya. Sebagai akibat dari pola tersebut, timbul permasalahan dari segi penampilan arsitektur, antara lain atap penuh dengan berbagai peralatan, seperti misalnya reservoir, lift cabin, air shaft, dan lain sebagainya. Penyelesaian arsitekturan dalam permasalahan mekanika elektrikal gedung kantor perdagangan adalah dengan membuatnya seperti tower. Jadi puncak menara itu digunakan untuk peralatan-peralatan sehingga menguntungkan dalam segi penampilan. Jadi peralatan itu jadi nggak terlihat lagi dari bawah. Kemudian adanya kesulitan dengan adanya banyak jendela, sehingga menyebabkan bangunan terlihat seperti sarang lebah bila dipandang dari jauh. Hal ini dapat diselesaikan dengan pengelompokan jendela secara besar bila secara vertikal. Penyelesaian semacam ini selain mengatasi masalah pandangan juga membentuk bangunan yang berkesan kuat vertikal atau disebut dengan vertikalisme dan penampilan mengesankan dari sebuah menara. Pada masa sebelum Perang Dunia II, arsitektur modern gedung pencakar langit masih diwarnai oleh corak klasik, seperti misalnya pada bagian bawah gedung Telegraph Building di Broadway dan Equitable Building, yang keduanya berada di New York. Ini merupakan detail dari bangunan Equitable Building dan Telegraph Building. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa di sini masih ada corak-corak klasik dengan ornamen-ornamen klasik dan selanjutnya para arsitek besar Amerika dalam membangun gedung pencakar langit itu antara lain ada Raymond Hood dan William Van Allen yang berasal dari New York, kemudian ada Halbert dan Ruth dari Chicago. Karya penting dari Raymond Hood diantaranya ada Chicago Tribune, kemudian ada Radiator Building, ada McGraw-Hill Building, dan Daily News Building. Ini merupakan bangunan yang didesain oleh Raymond Hood. Yang pertama ada Chicago Tribune yang dibangun pada tahun 1922. Chicago Tribune ini merupakan hasil dari menangnya sayembara. Jadi pada tahun 1922 itu ada sayembara untuk mendesain Chicago Tribune. Raymond Hood bersama dengan Mead Howells itu mereka mendesain bangunan ini dan menangkan sayembara. Kemudian di sampingnya ada Radiator Building yang dibangun pada tahun 1924. Kemudian di sebelahnya ada McGraw-Hill Building dan selanjutnya ada Daily News Building. Selain konsep menara dan vertikalisme seperti ulasan Griber, Chicago Tribune dan Radiator Building masih sangat kuat mendapat pengaruh Art Deco dengan ornamen geometris yang cukup ramai pada bagian atas puncak. Seperti di samping ini ada contoh dari Chicago Tribune dengan ornamen geometrisnya yang tampak menonjol. Kemudian sedangkan pada Daily News Building dan McGraw-Hill itu lebih banyak dipengaruhi oleh fungsionalisme dan konsep-konsep kesederhanaan di stil, tapi dalam bentuk kolosal dan sangat tinggi, masing-masing lebih dari 300 meter. Dan ini merupakan contoh dari Daily News Building yang menerapkan konsep kesederhanaan dari di stil. Kemudian pengaruh Art Deco itu dalam bentuk lebih sederhana terdapat pula pada puncak meruncing Chrysler Building yang dibangun pada tahun 1928 sampai dengan 1930 di New York, karya William Van Allen. Jadi menara ini terdiri dari 3 bagian ditambah sebuah puncak
Yang pertama itu ada bagian tumpu, bagian bawahnya itu berupa sebuah blok terdiri dari 20 lantai. Kemudian bagian kedua di atas tumpuan ini, pas di tengahnya bagian tumpuan, itu bentuknya lebih ramping dengan ketinggian kurang dari 180 meter. Bagian ketiga di atas bagian tengah ini mulai mengecil dengan trap-trap. Bagian puncak ini, terus ada bagian puncak. Bagian puncak ini berjendela kaca dengan motif-motif Art Deco. Dalam hal ini berupa kombinasi dari bidang-bidang berbentuk melengkung, bagian atasnya dengan segitiga, mengecil dan meruncing seperti ujung pensil. Ini bisa dilihat dari gambar yang di samping ujung ini. Lalu seperti dikatakan Lieber tentang bentuk dan pola pencakar langit di Amerika Serikat pada waktu itu. Pada masing-masing sisi luar tengah jendela dan dinding nipis luar building juga disusun sedemikian rupa sehingga membentuk garis-garis vertikal menjulang ke atas. Jadi selanjutnya arsitektur kolonial yang akan dibahas oleh Bu Ansari. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu arsitektur kolonialisme di Indonesia. Pengertian arsitektur kolonial. Arsitektur kolonial merupakan sebutan singkat untuk lagam arsitektur yang berkembang selama masa pendudukan Belanda di tanah air. Masuknya unsur Eropa ke dalam komposisi kependudukan menambah kekayaan ragam arsitektur di Nusantara. Seiring berkembangnya peran dan kuasa kem-kem Eropa semakin dominan dan permanen, hingga akhirnya berhasil berekspansi dan mendatangkan tipologi baru. Semangat modernisasi dan globalisasi, khususnya pada abad ke-18 dan abad ke-19, memperkenalkan bangunan modern seperti administrasi pemerintah kolonial, rumah sakit atau fasilitas militer. Bangunan-bangunan inilah yang dikenal dengan bangunan kolonial. Perkembangan arsitektur kolonial di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis, yang kemudian diikuti oleh Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pada mulanya kedatangan mereka dengan maksud berdagang. Mereka membangun rumah dan pemukimannya di beberapa kota di Indonesia, yang biasanya terletak dekat dengan pelabuhan. Dinding rumah mereka terbuat dari kayu dan papan dengan penutup atap ijuk. Namun karena sering terjadi konflik, mulailah dibangun benteng, hampir di setiap kota besar di Indonesia. Dalam benteng tersebut, mulailah bangsa Eropa membangun beberapa bangunan dari bahan batu bata. Batu bata dan paratukan didatangkan dari negara Eropa. Mereka membangun banyak rumah, gereja, dan bangunan-bangunan umum lainnya dengan bentuk tata kota dan arsitektur yang sama persis dengan negara asal mereka. Dari era ini pula lah mulai berkembang arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Setelah memiliki pengalaman yang cukup dalam membangun rumah dan bangunan di daerah tropis lembab, maka mereka mulai memodifikasi bangunan mereka dengan bentuk-bentuk yang lebih tepat dan dapat meningkatkan kenyamanan di dalam bangunan. Next. Karakteristik arsitektur kolonialisme. Model bangunan kolonial banyak dijumpai di berbagai kota di Indonesia, khususnya di kota-kota yang pernah dijajah oleh Belanda seperti Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Malang, dan lainnya. Model bangunan berarsitektur kolonial ini disebut juga dengan The Empire Style. Model bangunan tersebut tidak hanya dijumpai pada bangunan hunian saja, tetapi juga pada model bangunan pemerintahan seperti kantor, stasiun, rumah peribadatan. Contohnya yaitu Museum Fathahillah Jakarta, Stasiun Kota Jakarta, Museum Bank Mandiri Jakarta, dan Gedung Sate Bandung. Keberadaan bangunan berarsitektur kolonial ini merupakan salah satu konsep perencanaan kota kolonial yang dibangun oleh Hindia Belanda, yaitu perpaduan model bangunan Belanda dengan teknologi bangunan daerah tropis. Model bangunan berarsitektur kolonial ini memiliki kekhasan bentuk bangunan terutama pada fasad bangunannya. Di antara ciri-ciri bangunan kolonial yaitu penggunaan gewel atau gebel pada fasad bangunan yang biasanya berbentuk segitiga. Kemudian penggunaan tower pada bangunan, penggunaan dormer pada atap bangunan yaitu model jendela atau bukaan lain yang letaknya di atap dan mempunyai atap tersendiri. Kemudian model denah yang simetris dengan satu lantai atas. Next.
Berikut merupakan contoh gambar dari berbagai variasi bentuk gewel dan berbagai bentuk domer. Next. Selanjutnya yaitu penggunaan model atap yang terbuka dan kemiringannya tajam. Kemudian mempunyai pilar di serambi depan dan belakang yang menjulang ke atas bergaya Yunani. Penggunaan skala bangunan yang tinggi sehingga berkesan megah. Model jendela yang lebar dan berbentuk kupu tarung dengan 2 daun jendela dan tanpa overstep. Kemudian yaitu penunjuk angin, hiasan puncak atap, hiasan kemuncak atap depan, ragam hias pada tubuh bangunan, dan balustrade. Berikut merupakan gambar dari berbagai detail arsitektur barat yang sering dijumpai pada detail arsitektur kolonial. Next. Periodisasi arsitektur kolonial. Menurut Helen Joseph dalam Han Dinoto tahun 1996 membagi periodisasi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia dari abad ke-16 sampai tahun 1940-an menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu abad 16 sampai tahun 1800-an. Waktu itu Indonesia masih disebut sebagai Nederland Indies atau Hindia Belanda, di bawah kekuasaan perusahaan dagang Belanda atau VOC. Arsitektur kolonial Belanda selama periode ini cenderung kehilangan orientasinya pada bangunan tradisional di Belanda. Bangunan perkotaan orang Belanda pada periode ini masih bergaya Belanda, di mana bentuknya cenderung panjang dan sempit, atap curam, dan dinding depan bertingkat bergaya Belanda di ujung teras. Bangunan ini tidak mempunyai suatu orientasi bentuk yang jelas atau tidak beradaptasi dengan iklim dan lingkungan setempat. Kediaman Rende Klerk, sebelumnya Gubernur Jenderal Belanda di Batavia. Next. Kemudian periode tahun 1800 sampai tahun 1902. Pemerintah Belanda mengambil alih Hindia Belanda dari VOC setelah pemerintahan tahun 1811 hingga 1815. Wilayah Hindia Belanda sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Pada saat itu di Hindia Belanda terbentuk gaya arsitektur tersendiri yang dipelopori oleh Gubernur Jenderal HW yang dikenal dengan The Empire Style. Gaya arsitektur neoklasik yang melanda Eropa, terutama Prancis, yang diterjemahkan secara bebas. Hasilnya berbentuk gaya Hindia Belanda yang bercitra kolonial, yang disesuaikan dengan lingkungan lokal, iklim dan material yang tersedia pada masa itu. Bangunan-bangunan yang berkesan grandeur atau megah dengan gaya arsitektur neoklasik dikenal arsitektur karakter arsitektur seperti Dena asimetris dengan satu lantai terbuka, pilar di serambi depan dan belakang sebagai ruang makan, dan di dalamnya terdapat serambi tengah yang menjunjung ke ruang tidur dan kamar-kamar lainnya. Yang kedua yaitu pilar menjulang ke atas, gaya Yunani, dan terdapat gavel atau mahkota di atas serambi depan dan belakang. Kemudian menggunakan atap perisai. Next. Kemudian periode tahun 1902 sampai tahun 1920. Secara umum, ciri dan karakter arsitektur kolonial di Indonesia pada tahun 1900 hingga 1920 yaitu menggunakan gavel atau gable pada taman depan bangunan, pada tampak depan bangunan. Kemudian bentuk gable sangat bervariasi seperti curvilinear gable, stepped gable, gambrel gable, pediment atau dengan entablure. Kemudian menggunakan tower pada bangunan. Tower pada mulanya digunakan pada bangunan gereja, kemudian diambil alih oleh bangunan umum dan menjadi mode pada arsitektur kolonial Belanda pada abad ke-20. Bentuknya bermacam-macam, ada yang bulat segi 4 ramping dan ada yang dikombinasikan dengan gavel depan. Penggunaan dormer pada bangunan, penyesuaian bangunan terhadap iklim tropis basah, ventilasi yang ventilasi yang lebar dan tinggi, dan juga membuat galeri atau serambi sepanjang bangunan sebagai antisipasi dari hujan dan sinar matahari. Next. Kemudian periode pada tahun 1920 sampai tahun 1940. Gerakan pembaruan dalam arsitektur baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini mempengaruhi arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Pada abad ke-20, arsitek-arsitek yang baru datang dari negeri Belanda memunculkan pendekatan untuk rancangan arsitektur di Hindia Belanda. Aliran baru ini semula masih memegang unsur mendasar bentuk klasik, memasukkan
unsur-unsur yang terutama dirancang untuk mengantisipasi matahari hujan lebat tropik. Selain unsur-unsur arsitektur tropis, juga memasukkan unsur-unsur arsitektur tradisional atau asli Indonesia, sehingga menjadi konsep yang eklektis. Konsep ini nampak pada karya McLean Pond seperti kampus ITB dan Gereja Pos Sarang di Kediri. Next. Beberapa aliran yang mempengaruhi perkembangan arsitektur kolonial di Indonesia. Yang pertama yaitu gaya neoklasik tahun 1800. Ciri-ciri dan karakteristiknya yang pertama yaitu denah simetris dengan satu lantai atas dan ditutup dengan atap perisai. Kemudian temboknya tebal, langit-langitnya tinggi, lantainya dari marmer, beranda depan dan belakang sangat luas dan terbuka. Kemudian di ujung beranda terdapat barisan pilar atau kolom bergaya Yunani, yaitu Dorik, Ionik, dan Korintia. Kemudian pilar menjulang ke atas sebagai pendukung atap. Terdapat gavel dan mahkota di atas beranda depan dan belakang. Terdapat central room yang berhubungan langsung dengan beranda depan dan belakang. Kiri kanannya terdapat kamar tidur. Daerah servis di bagian belakang dihubungkan dengan rumah induk oleh galeri atau serambi, beranda belakang sebagai ruang makan. Kemudian terletak di tanah luas dengan kebun di depan, samping, dan belakang. Next. Aliran kedua yaitu bentuk vernakular Belanda dan penyesuaian terhadap iklim tropis sesudah tahun 1900. Ciri dan karakteristiknya yaitu penggunaan gavel atau gable pada tampak depan bangunan, penggunaan tower pada bangunan, dan penggunaan dormer pada bangunan. Beberapa penyesuaian dengan iklim tropis basah di Indonesia yaitu denah tipis bentuk bangunan ramping, banyaknya bukaan untuk aliran udara memudahkan cross ventilasi yang diperlukan pada iklim tropis basah. Kemudian galeri sepanjang bangunan untuk menghindari tampias hujan dan sinar matahari langsung. Dan yang terakhir yaitu layout bangunan menghadap utara selatan dengan orientasi tepat terhadap sinar matahari tropis timur dan barat. Next. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu gaya neogotik sesudah tahun 1900. Untuk ciri-ciri dan karakternya yaitu denah tidak berbentuk salib, tetapi berbentuk kotak. Kemudian tidak adanya penyangga atau flying butlers, karena atapnya tidak begitu tinggi. Tidak rungga yang dinamakan double aisle atau nave seperti layaknya gereja gotik. Kemudian di sebelah depan dari denahnya di sisi kanan dan kiri terdapat tangga yang dipakai untuk naik ke lantai 2 yang tidak penuh. Kemudian terdapat 2 tower atau menara pada tempat mukanya, di mana tangga tersebut ditempatkan dengan konstruksi rangka kas gotik. Kemudian jendela kacanya berbentuk busur lancip dan plafon pada langit-langit berbentuk lekukan kas gotik yang terbuat dari besi. Next. Kemudian ada New Bowen International Style sesudah tahun 1900. Ciri-ciri dan karakternya yaitu atap datar, gavel horizontal, volume bangunan berbentuk kubus berwarna putih. Untuk New Bowen tersendiri mempunyai 2 aliran. Yang pertama yaitu New Zakalikians. Untuk ciri-cirinya yaitu mencoba mencari keseimbangan terhadap garis dan massa, bentuk-bentuk asimetris void saling tindih. Contohnya yaitu pada kantor Borsumij oleh G.C. Citron. Kemudian ekspresionik dengan ciri-ciri dan karakternya yaitu wujud curvilinear. Contohnya yaitu Villa Isola dan Hotel Savoy Homan. Next. Yang terakhir yaitu ada Art Deco. Ciri-ciri dan karakternya yaitu gaya yang ditampilkan berkesan mewah dan menimbulkan rasa romantis. Pemakaian bahan-bahan dasar yang langka serta material yang mahal. Bentuknya masif, atap datar, peletakan asimetris dari bentukan geometri. Dan yang terakhir itu dominasi garis lengkung plastis. Next. Untuk contoh bangunan kolonial di Indonesia yaitu yang pertama ada Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fatailah Arsitektur Kolonial abad 16-17. Sejarah bangunan Museum Fatailah yaitu dikenal Museum Fatailah yang juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta atau Museum Batavia ini adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fatailah nomor 2 Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Gedung Museum Sejarah Jakarta ini mulai dibangun pada tahun 1620 oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Sion pada tanggal 30 Maret
1974. Gedung ini kemudian diresmikan sebagai Museum Fatailah pada tahun 1925 hingga 1942, gedung ini juga dimanfaatkan sebagai kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pada tahun 1942 hingga 1945 dipakai untuk kantor pengumpulan logistik dari Limbon. Tahun 1952 digunakan pula sebagai markas Komando Militer Kota atau KMK yang kemudian menjadi Kodim 0503 Jakarta Barat. Next. Fungsi bangunan. Koleksi yang dipamerkan berjumlah lebih dari 500 buah yang lainnya disimpan di storage, ruang penyimpanan. Umur koleksi ada yang mencapai lebih dari 1.500 tahun, khususnya koleksi peralatan hidup masyarakat prasejarah seperti kapal batu, beliung, persegi, kendi gerabah. Koleksi warisan Museum Jakarta Lama berasal dari abad ke-18 dan 19 seperti kursi, meja, lemari arsip, tempat tidur, dan senjata. Semua barang secara berkala dilakukan rotasi sehingga semua koleksi dapat dilihat pengunjung. Next. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan samping yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai sejarah. Museum Fatailah memiliki 3 lantai yang keseluruhannya mendapat sentuhan warna kuning tanah sebagai catnya. Bagian-bagian berkayu seperti jendela serta kusen pintu terbuat dari kayu jati yang dikenal memiliki daya tahan yang tinggi. Ciri khas museum ini yang menjadikan lebih mirip lagi dengan bangunan-bangunan Eropa bergaya neoklasik abad 17 adalah yaitu penggunaan penunjuk arah mata angin pada bagian atap utama, kemudian perkarangan dengan susunan konblok, dan kolom yang dihiasi dengan pohon-pohon tua dan kolam yang dihiasi dengan pohon-pohon tua. Berikut merupakan gambar dari Museum Fatailah. Next. Interior Museum Sejarah Jakarta. Tata ruang dalam museum dipersiapkan untuk menampilkan cerita berdasarkan kronologi sejarah Jakarta dalam bentuk modern seperti display. Diperlukan koleksi-koleksi yang berkaitan dengan sejarah dan ditunjang secara grafis dengan menggunakan foto-foto, gambar-gambar, dan sketsa peta dan label penjelasan agar mudah dipahami dalam kaitannya dengan faktor sejarah Jakarta. Untuk fasilitas ruang pada Museum Fatailah yaitu terdiri dari perpustakaan, kantin, ruang sinema, toko souvenir, ruang pertemuan, ruang pameran, dan taman dalam. Next. Kemudian contoh kedua yaitu kantor pos Medan. Sejarah bangunannya didirikan pada tahun 1909 ini memiliki bentuk yang cukup unik karena memiliki atap kubah. Kantor pos yang berada di Jalan Medan Merdeka Square ini menjadi destinasi wajib bagi hampir seluruh wisatawan yang melandung ke Medan. Meski memiliki fungsi yang masih sama yaitu sebagai kantor pos, bangunan ini hampir selalu ramai didatangi oleh wisatawan. Apalagi letaknya yang tidak terlalu jauh dari Merdeka Walk yang ada di jantung kota Medan dan membuat bangunan ini cukup strategis untuk didatangi. Bangunan ini dibangun oleh Sanuy, seorang arsitek yang telah menjadi kepala sipil pekerjaan umum untuk Indonesia. Berikut di sampingnya merupakan gambar dari kantor pos Medan. Next. Fungsi bangunan. Fungsinya di bangunan ini tetap sama lagi didirikan. Saat ini kantor pos Medan untuk masing-masing sistem yang menjadi tempat filadelfis, tapi berfungsi sebagai kantor pos ini sering didatangi orang-orang sebagai tempat wisatawan. Next. Ciri-ciri arsitektur. Eropa sistem seperti ada pada kantor pos Medan dan dengan nama arsitektur modern situasional atau art geometri. Di ruang tengah yang disebut vestibul, berbagai bagian atas tergantung lampu hias antik khas zaman dulu. Lampu segil-gil yang 10 meter dan berada pada ketinggian setengah meter dari lantai itu masih asli dari Belanda. Di sisi bawah langit-langitnya terukir beberapa ekor martiatus pos dengan desain jalan-jalan penuh. Berbeda dengan ekor martiatus pos khas Indonesia. Next. Yang ketiga ada hotel tambahan struktur piramida. Lokasinya berada di Jalan Asia nomor 112, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Jabatan yaitu kurang lebih 15 meter. Runtutannya untuk 15 satu penyimpan untuk lantainya dan pada lantai
1883 oleh IWSO yang bergaya eklesis. Untuk renovasi pada tahun 1936 oleh Albert yang bergaya Art Deco. Pada tahun 1880 bangunan ini selesai dan direalisasikan oleh MRFCA PNSS. Pada tahun 1870 pemilik LT ini adalah government. Mereka berasal dari jaringan yang kemudian berubah panggung Batavia dan berdiri di bengkulu. Pemilik lamanya adalah PNS. Kemudian pada tahun 1876 dan 1880 berubah nama menjadi Toto Sostro. Bangunan ini tidak berbentuk modern dan bergaya romantis dan barbar. Next. Pada tahun 1883 hingga 1820 berubah gaya arsitektur bangunan menjadi Gothic Revival, yang kemudian makin dipercantik dengan gaya Art Deco. Perubahannya yaitu penggunaan kaca patri, mebel baru, dan kap lampu. Namun hotel ini tidak lagi dikelola oleh Homan tetapi oleh FRGA Vannes. Kemudian pada tahun 1937 hingga 1939 hotel ini pun kembali berubah nama menjadi Hotel Savoy Homan. Pada tahun 1945 hingga 1946, kedatangan negara Belanda menjadikan fungsi hotel ini berubah menjadi markas Palang Merah Internasional yang kemudian dikembalikan kepada Vannes. Dan ia kembali mengelola hotel hingga meninggal pada tahun 1952. Pada tahun 1955 hingga 1987, pada saat dipimpin Sadat, Hotel Savoy Homan dipakai sebagai tempat tinggal para kepala negara yang mengikuti Konferensi Asia Afrika. Dia menjual saham hotel kepada Erik Ruhyat, pemilik Hotel Penghegar Bandung. Kemudian pada tahun 2000, Ruhyat memutuskan berkonsentrasi mengembangkan Hotel Penghegar, melepas 25% sahamnya kepada grup Bidakara, dan kini Savoy Homan bernama Savoy Homan Bidakara Hotel. Next. Ciri-ciri arsitektur. Bangunan ini merupakan bentuk arsitektur Art Deco, terdiri dari unsur-unsur dekoratif berupa garis-garis dan bidang geometris, seperti penggunaan lampu dari kaca patri berwarna-warni dan kusen dari besi. Art Deco pada bangunan Hotel Savoy Homan ini berupa garis-garis horizontal, vertikal dengan irama komposisi tersusun sehingga terlihat adanya keselarasan, keseimbangan, dan keharmonisan. Hotel Savoy Homan termasuk dalam gaya arsitektur Art Deco berupa streamline deco. Hal ini terlihat jelas pada penekanan garis-garis horizontal bangunan yang lugas dan dinamis. Adanya penggunaan unsur dekoratif berupa garis-garis dan bidang yang minimalis pada fasad dan permukaan fasad yang halus. Juga merupakan ciri arsitektur streamline deco. Next. Berikut merupakan penampakan dari Hotel Savoy Homan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah presentasi. Ada